Diam adalah senjata yang tak terlihat, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam keheningan, kita menemukan ruang untuk bertumbuh, jauh dari sorotan dunia, jauh dari bisingnya komentar dan penilaian. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan dari kekuatan sejati yang terlahir dari dalam diri. Artikel ini mengupas perjalanan dalam keheningan, di mana kita membangun ketahanan, memperkuat tujuan, dan menapaki jalan menuju pencapaian diri. Setiap langkah, meskipun tanpa kata, berbicara lebih keras daripada suara apapun. Ingat, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, mengaktifkan lonceng pemberitahuan, dan tuliskan di kolom komentar kata 77. Mengapa? Karena dengan itu, kamu mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Jangan ragu untuk memutar video ini berulang kali sepanjang harimu, meskipun hanya di layar belakang, agar energi yang terkandung di dalamnya dapat meresap ke dalam jiwa dan memperkuat pesanmu ke semesta. Perjalanan ini bukan tentang pembuktian kepada orang lain. Ini adalah tentang kamu, tentang menemukan ketenangan dalam keheningan, dan membiarkan hasil berbicara lebih keras dari kata-kata. Siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan membuka pintu menuju kekuatan sejati yang telah menunggu untuk ditemukan. Saksikan sampai akhir, dan biarkan pesan ini mengubah cara pandangmu terhadap kekuatan, ketahanan, dan perjalanan spiritualmu. Bab 1. Diam adalah pilihan kekuatan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam diam, kekuatan yang tidak semua orang mampu memahami. Ketika dunia berputar begitu cepat, dan suara-suara di sekitar kita terus mendesak agar kita merespons, diam menjadi sebuah perlawanan yang anggun. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan dari kebijaksanaan. Dalam diam, kita menemukan ruang untuk mendengarkan diri sendiri, meresapi apa yang sebenarnya penting, dan memilih untuk tidak terjebak dalam hiruk-pikuk yang hanya melelahkan jiwa. Diam adalah pilihan yang membutuhkan keberanian. Di saat kita dihadapkan pada komentar pedas, kritik tanpa dasar, atau godaan untuk membalas, memilih untuk tidak bereaksi adalah bentuk kekuatan sejati. Bukan karena kita tidak mampu merespons, tetapi karena kita memahami bahwa tidak semua hal layak mendapatkan energi kita. Kita menyadari bahwa ada pertempuran yang lebih besar di dalam diri, pertempuran untuk tetap tenang, untuk menjaga fokus, dan untuk melangkah dengan bijak. Ketika kita memilih diam, kita tidak menyerah. Sebaliknya, kita mengarahkan energi kita ke sesuatu yang lebih berarti. Kita memutuskan untuk tidak hanya merespons dunia luar, tetapi juga menyelami dunia dalam. Keheningan menjadi alat untuk introspeksi, membangun kembali fondasi yang mungkin telah terguncang, dan memperkuat visi kita untuk masa depan. Dalam diam, kita belajar mendengar suara hati, mendengar semesta yang berbicara dalam kelembutan, menunjukkan arah yang sebenarnya. Namun, memilih diam bukanlah perjalanan yang mudah. Dunia seringkali melihat keheningan sebagai kelemahan. Ada yang akan menganggap kita pasif, bahkan takut. Tetapi mereka yang benar-benar memahami, tahu bahwa diam adalah bentuk kedewasaan. Kita tidak membutuhkan pengakuan dari luar untuk membuktikan kekuatan kita. Kita tahu bahwa keberanian yang sejati adalah mampu berdiri teguh dalam ketenangan, bahkan ketika badai menghantam. Dalam perjalanan spiritual, diam adalah momen untuk mendekatkan diri pada esensi kehidupan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya. Kita tidak terburu-buru untuk memenangkan argumen atau mendapatkan pengakuan. Sebaliknya, kita percaya bahwa hasil dari perjalanan kita akan berbicara lebih keras daripada ribuan kata. Diam mengajarkan kita untuk bersabar, untuk menghormati proses, dan untuk mempercayai bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam kesunyian akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Diam juga menjadi pelindung kita. Dengan memilih untuk tidak mengumbar emosi atau membuang waktu pada hal-hal yang tidak membangun, kita menciptakan ruang aman untuk pertumbuhan. Kita tidak terganggu oleh opini yang tidak relevan atau komentar yang tidak beralasan. Keheningan menjadi perisai, melindungi kita dari gangguan eksternal yang hanya memperlambat langkah kita.
Ketika kita melangkah dalam diam, kita mulai menyadari kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan itu tidak datang dari volume suara kita, tetapi dari kedalaman jiwa kita. Kita menjadi seperti gunung yang berdiri kokoh, tidak perlu berbicara untuk menunjukkan keberadaannya. Kita tahu bahwa tindakan kita, dedikasi kita, dan hasil yang kita capai akan berbicara jauh lebih keras daripada suara kita. Diam adalah panggilan untuk menyelami diri sendiri, untuk menemukan kekuatan sejati yang sering kali tersembunyi di balik kebisingan dunia. Ini adalah perjalanan menuju kedewasaan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Dan bagi mereka yang berani memilih jalan ini, mereka akan menemukan bahwa diam bukan hanya kekuatan, tetapi juga kunci untuk membuka potensi terbesar dalam hidup mereka. Bab 2. Pertumbuhan dimulai dari dalam. Dalam keheningan, kita menemukan tanah subur bagi pertumbuhan diri. Dunia luar mungkin sibuk mencari sorotan, namun mereka yang bijaksana tahu bahwa kekuatan sejati lahir dari perjalanan yang tidak terlihat. Pertumbuhan sejati tidak dimulai dari pengakuan atau pujian, melainkan dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Dalam keheningan, dalam kesendirian, di mana hanya ada kita dan bayangan kita. Bayangkan sebuah benih kecil yang terkubur di dalam tanah. Ia tidak memohon perhatian, tidak mencari sorotan. Dalam gelapnya tanah, ia mulai berproses, menyerap nutrisi, dan secara perlahan membangun akar yang kuat. Begitu pula dengan kita. Dalam perjalanan hidup ini, keheningan adalah tempat di mana kita mengakar, tempat di mana kekuatan sejati kita bertumbuh sebelum dunia menyadarinya. Pertumbuhan dari dalam membutuhkan kesabaran. Dunia mungkin mendesak kita untuk segera menunjukkan hasil, tetapi pertumbuhan yang tergesa-gesa seringkali rapuh. Dalam keheningan, kita belajar bahwa segala sesuatu memiliki waktu. Kita memahami bahwa tidak perlu terburu-buru, karena setiap langkah kecil yang kita ambil membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Kesabaran ini bukanlah kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Kita tahu bahwa proses adalah bagian dari perjalanan, dan hasil yang bermakna tidak pernah instan. Dalam perjalanan spiritual, pertumbuhan dari dalam adalah momen untuk berhubungan dengan esensi diri kita. Ini adalah waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting? Apa tujuan yang ingin aku capai? Dalam keheningan, kita mendapatkan jawaban yang jujur, jawaban yang seringkali tidak dapat ditemukan dalam kebisingan dunia luar. Kita menyadari bahwa kekuatan kita tidak terletak pada apa yang orang lain lihat, tetapi pada apa yang kita bangun di balik layar. Pertumbuhan dari dalam juga berarti keberanian untuk menghadapi kelemahan kita. Dalam keheningan, kita tidak bisa lari dari bayangan kita sendiri. Kita dihadapkan pada ketakutan, keraguan, dan kesalahan masa lalu. Namun, justru disinilah kekuatan kita ditemukan. Ketika kita berani menerima dan memperbaiki kelemahan kita membangun diri yang lebih kokoh. Kita tidak lagi takut pada apa yang orang lain pikirkan, karena kita tahu bahwa perjalanan ini adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Selain itu, pertumbuhan dari dalam melatih kita untuk tidak lagi tergantung pada validasi dari luar. Kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang telah kita capai, meskipun tidak ada yang melihat atau mengakui. Ini adalah pelajaran yang mendalam, karena dunia sering kali mengajarkan kita untuk mengejar pengakuan. Namun, dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari rasa puas terhadap usaha kita sendiri, bukan dari pujian orang lain. Ketika kita bertumbuh dari dalam, kita juga belajar untuk menjaga energi kita. Kita tidak lagi membuang waktu dan perhatian pada hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan kita. Kita menjadi lebih selektif, lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Energi kita adalah aset yang berharga, dan kita memilih untuk menggunakannya untuk hal-hal yang membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Pertumbuhan dari dalam adalah proses yang sunyi, namun penuh makna. Ini adalah perjalanan yang tidak membutuhkan penonton, hanya komitmen pada diri sendiri. Kita mungkin tidak melihat hasilnya segera, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada potensi penuh kita. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan melihat hasil dari apa yang telah kita bangun dalam keheningan. Namun,
itu bukan tentang mereka. Itu tentang kita, tentang menemukan kekuatan, ketenangan, dan tujuan dalam diri kita sendiri. Pertumbuhan dari dalam adalah hadiah yang kita berikan pada diri kita, sebuah proses yang membawa kita lebih dekat pada siapa kita sebenarnya. Dan dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa tidak ada batasan sejati kecuali yang kita buat sendiri. Bab 3. Keheningan membentuk kepercayaan diri sejati. Di dunia yang seringkali ramai dengan suara, keheningan justru menjadi tempat di mana kepercayaan diri sejati dilahirkan. Keheningan adalah ruang di mana kita berhadapan dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pengaruh luar, hanya kita dan kebenaran yang ada dalam hati. Dalam momen-momen sunyi inilah kita belajar untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya dan menerima apa adanya, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Kepercayaan diri sejati bukanlah tentang menunjukkan kekuatan kepada dunia. Ia adalah tentang mengetahui bahwa kekuatan itu sudah ada di dalam diri kita, tidak tergantung pada validasi dari orang lain. Ketika kita memilih untuk bertumbuh dalam diam, kita belajar untuk melepaskan kebutuhan akan pujian, tepuk tangan, atau pengakuan dari luar. Kita menyadari bahwa penghargaan terbesar adalah penghargaan yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Permukaannya mungkin terlihat biasa saja, tetapi di bawahnya terdapat kedalaman yang tidak mudah diukur. Begitu pula dengan kepercayaan diri yang lahir dari keheningan. Ia tidak selalu tampak di permukaan, tetapi ketika dibutuhkan, ia hadir dengan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Keheningan mengajarkan kita untuk tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain, melainkan pada keyakinan bahwa kita cukup dan berharga apa adanya. Dalam perjalanan spiritual, keheningan adalah guru terbaik dalam membangun kepercayaan diri. Ia mengajarkan kita untuk mendengar suara hati kita, bukan kebisingan dunia. Kita belajar untuk percaya pada intuisi, pada arahan yang datang dari dalam, bukan dari luar. Kita memahami bahwa tujuan hidup kita tidak perlu dijelaskan kepada siapapun, karena hanya kita yang tahu jalan mana yang harus ditempuh. Lebih dari itu, keheningan mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan kita. Dalam keheningan, kita tidak berusaha menjadi apa yang orang lain harapkan. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai melihat diri kita dengan kasih sayang. Kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mencoba menjadi sempurna di mata orang lain, tetapi dari menjadi autentik dan jujur terhadap diri sendiri. Kepercayaan diri sejati yang lahir dari keheningan juga membuat kita tidak lagi takut pada kegagalan. Dunia mungkin melihat kegagalan sebagai tanda kelemahan, tetapi kita tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Dalam keheningan, kita belajar untuk tidak menyerah, untuk terus melangkah meskipun jalan terasa sulit. Kita memahami bahwa kepercayaan diri bukan berarti tidak pernah takut, tetapi berarti kita terus bergerak meskipun rasa takut itu ada. Ketika kita memiliki kepercayaan diri yang sejati, kita tidak lagi membutuhkan pengakuan dari luar untuk merasa cukup. Kita tahu bahwa nilai kita tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan, tetapi pada apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Keheningan membantu kita menemukan rasa cukup itu, rasa puas dengan siapa kita dan apa yang telah kita capai, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kepercayaan diri yang lahir dari keheningan juga memberi kita keberanian untuk berdiri teguh pada nilai-nilai kita. Dalam dunia yang seringkali mencoba mengarahkan kita ke berbagai arah, keheningan membantu kita tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita tidak lagi tergoda untuk mengikuti arus hanya demi diterima, tetapi memilih untuk berjalan sesuai dengan prinsip dan keyakinan kita. Dan pada akhirnya, kepercayaan diri sejati yang dibangun dalam keheningan menjadi seperti cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Dunia mungkin mencoba meragukan kita, tetapi kita tidak tergoyahkan. Kita tahu siapa kita tahu apa yang kita perjuangkan, dan kita tahu bahwa perjalanan kita adalah milik kita sendiri. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun.
Keheningan membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan karena kita berusaha keras untuk terlihat kuat, tetapi karena kita telah menemukan kekuatan itu di dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita melangkah ke dunia dengan kepercayaan diri ini, kita tidak hanya menginspirasi diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat bahwa kekuatan sejati tidak datang dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang dirasakan. Dari keheningan yang melahirkan keberanian, ketenangan, dan kepercayaan diri yang abadi. Bab 4. Diam. Sebagai perisai dari kritik. Dalam perjalanan hidup, kita tidak bisa menghindari kritik. Ia datang seperti angin, kadang lembut, kadang menerpa dengan keras. Kritik seringkali mencerminkan pandangan orang lain, bukan kebenaran tentang diri kita. Dan disinilah keheningan menunjukkan kekuatannya. Ia menjadi perisai yang melindungi kita dari serangan yang tidak adil, dari komentar yang hanya bertujuan melemahkan, dan dari pandangan yang tidak mengenal siapa kita sebenarnya. Diam bukanlah tanda menyerah. Diam adalah pernyataan tanpa suara bahwa kita memilih untuk tidak terpengaruh oleh energi negatif yang dilemparkan kepada kita. Ketika kritik datang, ada dua pilihan: merespons dengan terburu-buru atau berdiri teguh dalam keheningan. Pilihan kedua membutuhkan kekuatan, karena ia mengajarkan kita untuk menahan diri, untuk tidak terjebak dalam permainan emosi yang hanya menguras energi kita. Bayangkan sebuah batu karang di tepi laut. Ia dihantam ombak berulang kali, tetapi ia tetap berdiri kokoh. Begitu pula dengan diam. Dalam keheningan, kita menjadi seperti batu karang, tidak tergoyahkan oleh opini yang datang silih berganti. Kita belajar bahwa kritik, seperti ombak, hanya bersifat sementara. Ia datang, menghantam, lalu berlalu, sementara kita tetap utuh, tidak berubah oleh serangan tersebut. Dia memberi kita ruang untuk merenung. Ketika kritik datang, keheningan memungkinkan kita untuk memilah mana yang layak didengarkan dan mana yang hanya buang-buang waktu. Tidak semua kritik harus diabaikan, tetapi tidak semuanya pula harus diterima. Dalam diam, kita memiliki waktu untuk merenungkan apakah kritik tersebut relevan dengan perjalanan kita atau hanya suara sumbang yang tidak layak diperhatikan. Kita belajar untuk menghargai masukan yang membangun, tetapi juga untuk mengabaikan komentar yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan. Lebih dari itu, diam adalah bentuk perlindungan dari kebutuhan untuk selalu membuktikan diri. Dalam dunia yang seringkali mengukur nilai seseorang dari responsnya, diam menjadi sebuah perlawanan yang anggun. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada setiap orang, tidak perlu membuktikan bahwa kritik mereka salah. Kita tahu siapa kita, dan perjalanan kita tidak membutuhkan validasi dari mereka yang tidak memahami jalan yang kita tempuh. Dalam keheningan, kita juga belajar untuk menjaga energi kita. Kritik yang tidak relevan adalah gangguan, dan meresponsnya hanya akan membuang energi yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Diam adalah cara kita berkata, "Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku sedang fokus pada tujuanku." Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak membawa manfaat. Namun, diam bukan berarti kita tidak peduli. Justru sebaliknya, diam menunjukkan bahwa kita peduli pada diri kita sendiri, pada kesehatan mental kita, dan pada tujuan besar yang sedang kita kejar. Diam adalah bentuk cinta pada diri sendiri, sebuah pengingat bahwa tidak semua hal di dunia ini layak mendapatkan perhatian kita. Ketika kita memilih diam, kita tidak hanya melindungi diri dari kritik, tetapi juga menunjukkan kekuatan batin yang sejati. Kita menunjukkan bahwa kita tidak mudah goyah, tidak mudah diprovokasi, dan tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk melanjutkan perjalanan kita. Kita menjadi seperti pohon besar yang akarnya tertanam kuat di tanah, tidak goyah oleh angin kritik yang mencoba menggoyangnya. Diam adalah pelindung kita, tetapi juga senjata kita. Ia memberi kita ruang untuk bertumbuh, untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, dan untuk melangkah maju tanpa terganggu oleh suara-suara yang tidak relevan. Dalam diam, kita menemukan ketenangan, dan dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan untuk terus berjalan. Dan suatu hari nanti, ketika dunia melihat hasil dari perjalanan kita, mereka akan menyadari bahwa keheningan kita bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Mereka akan melihat bahwa kritik mereka tidak pernah menyentuh inti dari siapa kita sebenarnya. Dan pada saat itu,
keheningan kita akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Bab 5. Membiarkan hasil berbicara. Ada keindahan dalam diam yang menghasilkan. Sebuah kekuatan yang tidak butuh pengakuan, namun kehadirannya tak terbantahkan. Saat kita memutuskan untuk fokus pada perjalanan kita, membangun diri dalam keheningan, hasil yang tercipta akan berbicara dengan lantang, jauh lebih kuat daripada ribuan kata. Inilah esensi dari membiarkan hasil berbicara. Sebuah pernyataan yang lahir dari tindakan, bukan sekadar janji. Hasil yang berbicara bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan tentang menjadi bukti dari dedikasi dan kerja keras yang kita lakukan dalam diam. Ketika dunia terburu-buru mencari sorotan, kita memilih jalan yang lebih tenang. Kita memahami bahwa kekuatan sejati tidak ditemukan dalam kebisingan, tetapi dalam proses yang konsisten dan penuh kesadaran. Setiap langkah yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakukan adalah pondasi dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak membutuhkan penjelasan, hanya pengakuan dari diri sendiri. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di tengah padang luas. Tidak ada yang melihat bagaimana benih itu berjuang menembus tanah, bagaimana akar-akar kecilnya mencari air di bawah permukaan. Tetapi ketika pohon itu akhirnya berdiri kokoh, rindang, dan memberikan teduh, tidak ada yang bisa mengabaikan kehadirannya. Begitu pula dengan hasil yang kita capai. Dunia mungkin tidak menyaksikan perjuangan kita, tetapi hasilnya akan menjadi saksi yang tidak dapat disangkal. Membiarkan hasil berbicara adalah sebuah perjalanan spiritual. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan kebutuhan akan validasi dari luar dan menemukan rasa puas dalam proses yang kita jalani. Kita belajar untuk tidak lagi mencari pengakuan yang dangkal, karena kita memahami bahwa perjalanan ini adalah tentang kita, tentang tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kepuasan sejati tidak datang dari tepuk tangan orang lain, tetapi dari mengetahui bahwa kita telah memberikan yang terbaik dari diri kita. Lebih jauh lagi, membiarkan hasil berbicara mengajarkan kita tentang nilai kesabaran. Dunia seringkali menuntut hasil yang instan, tetapi kita tahu bahwa yang terbaik tidak pernah datang dengan tergesa-gesa. Setiap langkah kecil, setiap hari yang kita habiskan dalam kerja keras yang diam, membawa kita lebih dekat pada tujuan besar kita. Dan ketika hasil itu akhirnya terlihat, kita tahu bahwa ia lahir dari dedikasi yang tulus dan tidak terburu-buru. Diam juga memberi kita kekuatan untuk tetap rendah hati. Ketika hasil kita berbicara, kita tidak perlu mengumbar cerita atau membangun citra. Kita tahu bahwa kekuatan sejati tidak membutuhkan panggung. Dunia akan melihat, dan mereka yang memahami akan menghargai. Kita tidak perlu mencari pembenaran atau melawan kritik, karena hasil kita adalah bukti yang tak terbantahkan. Dalam perjalanan ini, membiarkan hasil berbicara adalah cara untuk menunjukkan bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Kita mungkin tidak selalu mendapat pengakuan, tetapi kita terus melangkah, terus bekerja, terus berusaha. Dan pada akhirnya, hasil kita akan menjadi cermin dari siapa kita sebenarnya. Seseorang yang tidak menyerah pada keraguan, tidak gentar pada kritik, dan tidak tergoda untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika kita membiarkan hasil berbicara, kita juga membebaskan diri dari kebutuhan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak lagi berlomba untuk menjadi lebih baik daripada mereka. Kita berlomba untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ini adalah perjalanan yang hanya bisa kita nilai sendiri. Sebuah proses yang membawa kita lebih dekat pada tujuan spiritual dan pribadi kita. Dan suatu hari, ketika hasil itu akhirnya terlihat, mereka yang pernah meragukan akan melihat transformasi yang tak terbantahkan. Tetapi bagi kita, itu bukan tentang membuktikan mereka salah. Itu tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu. Bahwa kerja keras kita, kesabaran kita, dan dedikasi kita tidak sia-sia. Itu adalah bukti bahwa kita bisa bangkit, bertumbuh, dan mencapai hal-hal besar tanpa perlu sorotan. Membiarkan hasil berbicara adalah tentang kepercayaan pada proses, tentang melepaskan diri dari kebutuhan akan pengakuan, dan tentang menemukan kekuatan dalam keheningan. Saat kita melangkah dengan fokus dan keyakinan,
hasil kita akan menjadi pesan yang tidak membutuhkan kata-kata. Dan ketika dunia melihat hasil tersebut, mereka akan tahu bahwa kekuatan sejati kita lahir dari keheningan, dari dedikasi, dan dari perjalanan spiritual yang penuh makna. Bab 6. Keheningan sebagai jalan menuju kebebasan. Ada kebebasan yang hanya bisa ditemukan dalam keheningan. Ketika kita memilih untuk tidak terikat oleh pendapat orang lain, tidak terpengaruh oleh kritik, dan tidak tergoda oleh kebutuhan untuk selalu membuktikan diri, kita menemukan ruang yang luas di dalam diri. Ruang di mana kita bisa bernafas, berpikir, dan bertumbuh tanpa batasan. Keheningan adalah pemberontakan yang anggun terhadap dunia yang sibuk memaksakan suara dan opini. Ia adalah jalan sunyi menuju kebebasan sejati, kebebasan dari belenggu validasi yang sering kali kita cari tanpa sadar. Dalam keheningan, kita memutuskan untuk melepaskan kebutuhan akan pengakuan, menggantinya dengan rasa puas yang lahir dari dalam. Kebebasan ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri, sebuah keputusan untuk memilih apa yang penting dan meninggalkan apa yang tidak. Memilih keheningan sebagai jalan menuju kebebasan berarti memahami bahwa kehidupan bukanlah tentang membuktikan apapun kepada siapapun. Dunia mungkin menilai kita dari apa yang kita katakan, tetapi keheningan mengajarkan bahwa nilai sejati kita berasal dari siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Dalam keheningan, kita menemukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, tanpa perlu topeng, tanpa perlu pretensi. Kebebasan dalam keheningan juga berarti tidak lagi terjebak dalam siklus pembuktian. Kita tidak lagi merasa harus merespons setiap kritik atau memenuhi setiap harapan. Sebaliknya, kita belajar untuk menghargai diri kita apa adanya, menyadari bahwa tidak ada pendapat luar yang benar-benar bisa mendefinisikan siapa kita. Keheningan memberi kita kekuatan untuk berkata, "Aku cukup." Aku tidak butuh pembenaran dari siapapun. Namun, kebebasan dalam keheningan tidak datang dengan mudah. Ia adalah sebuah perjalanan, sebuah tantangan untuk melepaskan ego, untuk mengatasi dorongan ingin membalas, dan untuk menemukan ketenangan di tengah kebisingan. Ini adalah proses yang membutuhkan keberanian, karena dunia seringkali melihat keheningan sebagai kelemahan. Tetapi mereka yang memahami, tahu bahwa keheningan adalah tanda kekuatan batin yang sejati. Dalam perjalanan spiritual, keheningan adalah pintu menuju kebebasan jiwa. Ketika kita melepaskan diri dari beban pendapat orang lain, kita membuka ruang untuk mendengar suara hati kita sendiri. Kita menemukan arah yang sejati, tujuan yang murni, dan motivasi yang datang dari dalam, bukan dari luar. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk melangkah dengan keyakinan, tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Lebih dari itu, keheningan melatih kita untuk tidak lagi tergoda oleh kebutuhan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dunia mungkin dipenuhi dengan sorotan dan perbandingan, tetapi dalam keheningan, kita menyadari bahwa perjalanan kita adalah milik kita sendiri. Tidak ada dua jalan yang sama, dan kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan menerima siapa diri kita dan kemana kita ingin pergi. Kebebasan dalam keheningan juga memberi kita kekuatan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika kita tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk merespons dunia luar, kita memiliki energi untuk menciptakan, membangun, dan mengejar tujuan kita. Dalam keheningan, kita menjadi arsitek kehidupan kita sendiri, menciptakan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang benar-benar milik kita. Ketika kita melangkah dalam keheningan, kita juga belajar bahwa kebebasan ini adalah hadiah yang harus kita lindungi. Kita tidak membiarkan energi kita terbuang pada hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan kita. Kita tidak lagi merasa perlu untuk membela diri dari kritik yang tidak relevan. Sebaliknya, kita memilih untuk melangkah dengan tenang, percaya bahwa perjalanan kita adalah bukti terbaik dari siapa kita sebenarnya. Dan suatu hari nanti, ketika dunia melihat hasil dari perjalanan kita, mereka akan memahami kebebasan yang telah kita temukan. Mereka akan melihat bahwa keheningan kita bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang tidak tergoyahkan. Mereka akan melihat bahwa kebebasan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menjadi diri sendiri tanpa rasa takut, tanpa keraguan.
Keheningan adalah jalan menuju kebebasan, kebebasan untuk bertumbuh, untuk menciptakan, dan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Ini adalah perjalanan yang tidak membutuhkan penonton, hanya komitmen pada diri sendiri. Dalam keheningan, kita menemukan ruang untuk menjadi, untuk hidup, dan untuk meraih potensi penuh kita. Dan dalam kebebasan itu, kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan dan tuntutan, memilih keheningan adalah langkah yang berani. Ini bukan sekadar diam tanpa kata, tetapi sebuah pernyataan penuh makna bahwa kita memprioritaskan perjalanan kita, pertumbuhan kita, dan kedamaian kita. Dalam keheningan, kita menemukan ruang untuk mendengar diri sendiri, untuk bertumbuh tanpa gangguan, dan untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Keheningan bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia menjadi tempat di mana kita merumuskan tujuan, memperbaiki diri, dan membangun ketahanan yang kokoh. Dalam diam, kita belajar bahwa kita tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi berarti, tidak membutuhkan sorotan untuk menjadi kuat. Kita cukup dengan siapa kita sebenarnya, dan perjalanan ini adalah tentang menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Pesan ini bukan untuk semua orang, dan jika kamu sampai di akhir ini, itu bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari mereka yang dipilih semesta untuk memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari dalam. Ketika dunia memaksa kita untuk berteriak, kita memilih diam. Ketika kritik mencoba menghancurkan, kita memilih fokus pada tujuan. Dan ketika hasil akhirnya muncul, kita membiarkan mereka berbicara, karena kita tahu bahwa tindakan selalu lebih kuat daripada kata-kata. Perjalanan dalam keheningan ini adalah tentang menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari kebutuhan untuk membuktikan diri, kebebasan dari belenggu validasi, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan visi kita sendiri. Di sini, kita menemukan kedamaian yang hanya bisa diraih ketika kita benar-benar mengenal dan menerima diri kita. Saat kamu melangkah keluar dari video ini dan kembali ke kehidupanmu, ingatlah kekuatan yang telah kamu temukan dalam keheningan. Jadikan setiap langkahmu bukti dari ketahanan dan keberanianmu. Fokuslah pada pertumbuhanmu, bukan pada pengakuan dari orang lain. Dan yang terpenting, biarkan dunia melihat hasil dari perjalananmu, bukan mendengar keluhan atau pembuktianmu. Teruslah berjalan dengan tenang, penuh keyakinan, dan percaya bahwa kamu sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan ingatlah, mereka yang memilih jalan ini akan selalu menjadi cahaya bagi dunia, diam namun kuat, tenang namun tak tergoyahkan, sederhana namun penuh makna. Inilah kekuatan dari keheningan. Inilah jalan menuju kebebasan.